Selamat datang kembali di penjelajahan materi kita. Kali ini kita mau bahas bab 1 dari sumber yang menarik banget, The Millionaire Fastlane. Betul. Judul babnya aja udah provokatif ya. Penipuan besar atau The Great Deception. Ya, langsung menantang gitu ya. Langsung bikin kita mikir, ini tentang apa sih? Nah, sumber ini kan mengajak kita mempertanyakan jalur yang, ya mungkin udah sangat umum lah ya, jalan kaya secara perlahan. Pertanyaannya, apa iya jalan standar kerja keras puluhan tahun, nabung disiplin, terus pensiun nyaman itu resep paling oke? Atau jangan-jangan ada jebakan tersembunyi? Mungkin jebakan kaya saat tua? Tepat sekali. Istilah penipuan besar di sini memang sengaja dipakai buat mengkritik gagasan konvensional itu. Jalur yang biasa kita dengar kan. Kerja 9 ke 5, mungkin 40-50 tahun, sisihkan gaji, berharap sama bunga majemuk, pasar saham. Standar banget itu. Nah, di sini itu nggak dilihat sebagai gimana ya, kebijaksanaan finansial mutlak. Tapi lebih kayak pertaruhan jangka panjang. Pertaruhan ya? Iya, pertaruhan yang konsekuensinya mungkin nggak kita sadari betul. Sumber ini kayak nanya, pengorbanannya sepadan nggak sih sama hasilnya nanti? Wah, ini dalam nih. Penulisnya kan menggambarkan hasil akhir dari pertaruhan 50 tahun ini dengan, ya ampun, gambaran yang agak suram ya. Iya, lumayan. Coba bayangin, katanya, udah kerja keras seumur hidup, hidupnya hemat banget. Akhirnya bebas finansial juga sih. Tapi mungkin udah tua banget, udah nggak sefit dulu. Digambarinya itu di samping kursi roda dan kotak pil resep. Waduh, hahaha, ya itu gamblang banget ya. Perspektif yang tajam sih, mempertanyakan nilai kebebasan finansial yang datangnya telat banget. Ya, itu dia intinya. Kritiknya itu ada di pertukaran nilai yang dianggap penulisnya nggak adil. Strategi kaya secara perlahan ini, menurut dia, itu maksa kita menukar aset yang paling berharga, nggak bisa diganti. Apa tuh? Ya, masa muda kita, energi pas lagi puncak-puncaknya, kesehatan prima, terus waktu yang fleksibel buat ngejar mimpi, buat nikmatin hidup lah. Betul juga ya. Semua itu ditukar cuma demi keamanan finansial di masa depan yang jauh banget pas usia kita udah senja gitu. Kemampuan buat nikmatin hasil kerja kerasnya mungkin udah, ya gitu deh. Udah beda rasanya ya. Makanya penulisnya sampai pakai istilah sinis kan, pensiun tradisional itu kayak ruang tunggu kematian. Waduh, serem juga ya. Itu buat nekenin aja sih, betapa banyak potensi hidup yang mungkin kebuang pas kita masih produktif. Oke, jadi bukan berarti nggak usah kerja keras atau nabung ya. Tapi lebih ke kapan hasilnya bisa dinikmati, gitu ya, timingnya. Tepat. Timing dan hasil akhirnya itu yang dipertanyakan. Sumber ini juga nunjukin gimana strategi lama ini bergantung banget sama faktor luar. Faktor luar kayak apa? Kayak stabilitas kerja di kantor orang, kan nggak selalu pasti. Terus yang paling utama, ya kinerja pasar modal. Itu kan harus nunggu puluhan tahun. Dan nggak bisa kita kontrol juga kan pasar modal? Nah, itu dia. Keduanya itu terikat sama waktu, aset kita yang terus berkurang, dan ya, volatilitas pasar. Nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Pertanyaannya, apa fondasi kayak gini cukup kuat buat bangun mimpi kita? Jadi ada unsur ketidakpastian yang besar ya. Dan kita kayak pasrah gitu sama keadaan. Iya, bisa dibilang gitu. Ada elemen ketergantungan yang signifikan. Nah, kontrasnya dibikin jelas banget. Masa keemasan kita yang sebenarnya, menurut penulis ini ya, itu ya sekarang, pas kita masih muda, sehat, energi banyak, fleksibel buat ngapa-ngapain. Buat bener-bener hidup gitu ya. Persis, nunggu sampai umur 65 atau 70 buat mulai nikmatin hidup itu dianggap ironi, tragis malah. Jadi kayak pertukaran yang rugi banget ya. Iya, penulis melihatnya gitu. Menukar tahun-tahun terbaik kita demi sisa waktu yang kualitasnya mungkin udah menurun. Ini bukan cuma nunda kaya, tapi kayak ngejual masa-masa paling vital hidup kita. Menarik banget cara ngelihatnya sebagai biaya peluang seumur hidup ya. Bukan cuma investasi waktu. Terus, kalau jalur konvensional ini dibilang banyak kelemahannya gitu. Tergantung waktu, faktor luar, ngorbanin masa muda. Alternatifnya apa dong? Udah disinggung belum? Nah, bab ini memang fokusnya lebih ke ngebongkar mitos kayak secara perlahan dulu. Jadi kayak ngasih pondasi kenapa perlu cara lain. Oke, jadi belum masuk ke solusi ya? Belum detail, alternatifnya yang dia sebut fast lane itu baru akan dibahas lebih dalam di bab-bab berikutnya. Tapi intinya sih
Cari jalan buat bangun kekayaan dan kebebasan finansial lebih cepat. Lebih cepat. Iya, pas kita masih bisa nikmatin hasilnya secara optimal. Ini artinya perlu model bisnis atau investasi yang nggak langsung nuker waktu kita dengan uang skala 1:1 gitu. Dan yang punya potensi tumbuh cepat, nggak nunggu puluhan tahun kerja linier. Oke. Jadi kesimpulan dari bab penipuan besar ini intinya adalah gugatan terhadap norma finansial yang udah kayaknya diterima aja gitu sama banyak orang. Betul. Strategi kaya secara perlahan ini dilihat sebagai sistem yang mungkin aman, tapi ngunci potensi kita di tahun-tahun terbaik. Imbalannya juga datangnya lama banget. Persis. Dan ini nih membawa kita ke sebuah refleksi penutup buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh, kita terima sejenak aja argumen provokatif dari sumber ini. Anggap aja jalur konvensional itu emang semacam penipuan waktu dan potensi masa muda. Oke, terus? Nah, pertanyaan pentingnya gini, asumsi dasar apa aja soal kerja, uang, waktu, dan bahkan arti kaya itu sendiri yang selama ini Anda pegang kuat-kuat, yang mungkin perlu ditinjau ulang. Buat Anda pribadi nih, apa sih definisi hidup kaya yang sesungguhnya? Dan mungkinkah ada cara lain buat mencapainya? Bukan instan ya, tapi secara signifikan lebih cepat. Biar bisa dinikmati pas energi dan kesempatan masih banyak. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini tentang bab 1, The Great Deception. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya.